Adalah keuangan, kekayaan, keuangan, antikris, sayap burung ranggung. Permisi, jika kehidupan anak Tuhan, ibadah anak Tuhan selalu mengutamakan yang jasmani saja, keuangan saja, jasmani saja, maka dia sedang didukung oleh sayap burung ranggung untuk menuju ke Babel, untuk mengarah kepada Babel. Saya mau sebutkan lagi. Kalau kehidupan anak Tuhan, ibadah anak Tuhan hanya mengutamakan perkara-perkara jasmani, keuangan dan lain-lain berkat jasmani duniawi, maka dia sedang didukung oleh sayap burung ranggung dan mengarah ke Babel. Mengarah ke Babel. Ayo, kedatangan kita malam ini mulai saya diteliti oleh Tuhan. Apa yang kita utamakan dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah, apa yang kita utamakan hari-hari ini? Permisi, kalau mengutamakan uang, perkara jasmani, perkara duniawi, keuangan dan lain-lain yang bersifat duniawi, bukan firman yang utama. Ya biarlah dapat uang sekalipun tidak sesuai firman, biar itu jasmani. Dapat kedudukan biar tidak sesuai firman, tidak apa-apa. Wah, ini bahaya. Mengutamakan yang jasmani, bukan firman pengajaran yang benar yang diutamakan. Maka dia sedang didukung oleh sayap burung ranggung dan sedang mengarah kepada Babel yang akan dibinasakan. Ayo, saya bertanggung jawab. Ibadah Minggu, Selasa, Kamis, apa yang diutamakan? Kalau bukan firman, wah dibawa ke Babel semua. Kalau hanya berkat jasmani, wah uang ini, semua dibawa ke Babel. Saudara juga dalam ibadah, dalam kehidupan sehari, apa yang diutamakan? Firman atau yang jasmani? Kalau yang jasmani, arah ke Babel. Ini kita harus sadar. Tapi kalau yang diutamakan firman tadi, dua sayap burung nasar. Kalau kehidupan kita atau ibadah kita mengutamakan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, mengutamakan penyucian, maka kita sedang didukung oleh sayap burung nasar, dua sayap burung, dan mengarah ke Yerusalem baru, mempelai wanita Tuhan, kerajaan surga. Ayo kita juga mengadakan fellowship. Kita seringkali mengadakan persekutuan tubuh Kristus. Yang lalu kita ke Medan, di Kartika Geraha di Medan, nanti ke Ciawi bulan 7 ini, ke Ambon, nanti kemana? Ini dilihat apa yang diutamakan. Kalau diutamakan perkara jasmani, uang, saya cari uang ke sana, wah bahaya besar. Didukung oleh sayap burung ranggung menuju ke Babel. Rekan hamba Tuhan yang datang, kita berfellowship baik, tapi apa yang diutamakan? Kalau bukan firman, mengarah ke Babel. Sangat berbahaya. Fellowship mulai dari nikah, fellowship yang paling kecil, persekutuan tubuh paling kecil adalah nikah. Menikah apa yang diutamakan? Cantik, ganteng, kaya, punya mobil, punya rumah. Biar tidak sesuai firman, tidak ada firman. Wah bahaya, menuju Babel. Penggembalaan tidak mengutamakan firman, menuju Babel. Fellowship, kebaktian persekutuan tidak mengutamakan firman, tidak apa-apa, tidak ada firman, tidak apa-apa, tidak. Menuju Babel. Ini tidak main-main. Betul-betul. Ya, menuju Babel yang akan dibinasakan. Ayo harus hati-hati kaum muda. Ayo dalam berfellowship mulai dari nikah, hati-hati. Sungguh-sungguh hati-hati. Utamakan firman. Jelas itu dua sayap burung nasar. Mengarah ke Yerusalem baru. Dan ayat 6 tadi, mari lanjutkan ayat 6. Ayat 6, yang dan aku melihat. Pelan-pelan baca semua. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Babel itu tidak mabuk darahnya orang-orang tidak kenal Yesus, orang-orang di mana, bukan. Mabuk oleh darah orang kudus terus. Dan darah saksi Yesus. Saksi Yesus, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu dia mabuk. Babel mabuk. Ya,
akan darah, ngiler, mabuk darah orang-orang kudus, darah saksi-saksi Yesus, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sebab itu jaga. Jangan kita melayani seperti Marta. Marta itu pelayan Tuhan. Ya. Yang asal melayani, pokok sibuk melayani. Tanpa firman. Tanpa firman pengajaran yang benar, tanpa penyucian. Tuhan bilang, Marta, engkau khawatir. Ya. Dan lain sebagainya. Khawatir itu duri-duri, kutukan itu. Menuju kutukan, menuju Babel, kutukan. Tapi Maria memilih bagian terbaik. Duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan kita melayani seperti Marta yang hanya sibuk melayani tetapi tanpa firman pengajaran yang benar. Tanpa penyucian. Itu mengarah kepada Babel, kutukan Babel. Tapi kita melayani seperti Maria. Pelayanan yang dimulai dengan mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang. Pelayanan yang ditandai dengan penyucian. Itu adalah yang terbaik dan kekal selama-lamanya. Mendapatkan yang terbaik sampai kekal selama-lamanya. Yerusalem baru. Ayo, patokannya firman. Jaga firman ini hari-hari. Gadis bodoh tidak berjaga-jaga. Lengah. Terutama dia mengejek firman. Tadinya senang, dia mendengar jelas di Matius 7. Tadinya mendengar, malah memuji. Wah, luar biasa, ini senang saya. Wah, untunglah saya. Tapi karena tidak praktek. Tidak praktek. Lama-lama dia kecut. Mengejek. Melawan. Mengata-ngatai firman. Menolak firman. Itu bahaya. Nomor satu, dia bersungut-sungut sampai tinggalkan ajaran yang benar. Ikuti setan-setan, nabi palsu. Ikuti dunia, bahaya. Yang kedua, dia diarahkan oleh sayap burung ranggung ke arah Babel. Dosa makan minum, dosa seks. Ke arah sana. Dan darah orang-orang kudus. Darah orang-orang kudus yang dilihat. Bukan darah orang-orang tidak kenal Yesus. Terserah itu sudah. Dia tidak ngiler, biasa sudah. Biasa. Kalau seperti kita kalau sehari-hari makan tempe. Sudah ada tempe ya biasa ya makan biasa. Tapi kalau ada makan lain. Begitu. Begitu juga mereka. Melihat orang, hati-hati kaum muda baru baptisan air. Kemudian ikut penataran, jadi kur, jadi musik. Itu Babel betul-betul. Itu betul-betul. Betul-betul. Bukan yang keleleran di dunia itu biasa. Nggak usah diapa-apain, yang memang ikut itu. Tapi yang ini loh, yang melayani ini loh. Yang melayani sudah bertahun-tahun melayani. Kuat kau ya. Satu waktu kau kan kujatuhkanlah. Itu satu. Yang harus jaga. Siapa yang kuat? Kekuatan kita firman. Amin saku. Kekuatan kita firman. Jangan abaikan firman. Sungguh-sungguh. Semoga kita bisa mengerti ini. Ya. Mari sekarang biarlah dengan kekuatan dua sayap burung nasar yang besar. Memang dunia ini sekarang mengatakan uang segalanya. Sampai di gereja Tuhan, kalau udah ada uang gereja nak maju. Padahal Bapak Pendeta Indiono dulu kalau mendidik hamba-hamba Tuhan, saya masih mendengar, saya masih jemaat biasa. Pendeta, kalau kamu disuruh kerja, dikasih uang dulu, ke sana, melayani sana, kasih uang sama dengan pegawai. Bapak Pendeta Indiono selalu mengatakan, makanya saya dilatih ompong. Ya, waktu dipanggil ke Malang, kemana, tidak dikasih ongkos tapi diberi upah, hadiah. Jangan ambil kolektor. Loh. Tahu saya selalu. Ya, disuruh ke Malang kemana? Pak Wi kalau panggil saya. Pak Wi, ada undangan ke Malang ya?
Oh baik baik iya. Jangan ambil kolektor ya. Iya iya. Biar iyanya kurang mantap kadang-kadang iya Nah, begitu. Dilatih. Jangan uang segalanya. Memang dunia Babel mengatakan uang segalanya. Tapi dengan kekuatan dua sayap burung nasar, kita menyingkirkan uang segalanya menjadi firman segalanya. Amin sago, firman segala. Ayo, sekarang ini. Jangan uang segalanya. Titik-titik segalanya. Tapi firman segalanya. Ayo, sago, kita berusaha. Saya juga berusaha. Dengan kekuatan dua sayap burung nasar. Kekuatan firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Biar kita menyingkirkan tanda petik uang segalanya menjadi firman segalanya. Uang segalanya atau titik-titik dari dunia segalanya. Ya pokoknya kerja segalanya. Ini segalanya. Jangan. Sekarang ini firman segalanya. Firman pengajaran itu segalanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Kita, kalau kita bisa sudah mengatakan sekarang firman segalanya, kita akan terlepas dari ketergantungan akan uang, akan perkara dunia. Bahkan satu waktu kita akan terlepas dari dunia. Jangan uang segalanya, titik-titik segalanya, pokoknya kerja segalanya, ini segalanya. Jangan, itu terikat pada bukan tidak boleh uang, bukan tidak boleh cari uang, bukan tidak boleh cari ijazah, sekolah, kuliah. Ayo harus, kalau yang mampu diizinkan harus sekolah. Ayo, saya doakan. Tapi jangan segalanya. Ya. Jangan, jodoh segala, pokok dapat jodoh, tidak tahu siapa, jangan. Jangan, kaum muda, perhatikan. Saya malu yang lain sudah dapat pokoknya jodoh segalanya bagi saya, jangan. Kalau tidak sesuai firman, ya mati itu. Jangan betul-betul. Uang segalanya, titik-titik dari dunia segalanya dihapus, coret. Jadi firman pengajaran adalah segalanya. Firman pengajaran yang benar adalah segala. Itu kita bisa terlepas dari pengaruh uang, pengaruh dunia. Sampai satu waktu kita terlepas dari dunia. Dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Pada firman pengajaran yang benar. Ayo, kalau hari-hari ini kita diizinkan menghadapi kesulitan dan lain-lain. Maksud Tuhan bukan untuk menghancurkan. Maksud Tuhan supaya kita hanya berharap pada Tuhan. Amin. Bergantung sepenuh pada Tuhan, pada firman pengajaran yang benar. Dua sayap burung nasar. Jangan bergantung pada dunia. Oh, semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ini yang kedua. Ayo, kemana arah kita? Kalau menolak firman, arahnya pasti ke Babel. Tapi kalau ada firman, segalanya firman, arah kita jelas ke Yerusalem baru. Semoga kita mengerti. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga. Jadi pertama akibatnya kalau tidak berjaga-jaga, lengah, terutama mengejek firman, menolak firman. Akibat pertama dia akan bersungut sampai tinggalkan Yesus, ikuti setan dan lain, itu kebinasaan. Yang kedua, dia tidak memiliki dua sayap burung nasar yang besar, tetapi dia memiliki dua sayap burung ranggung, mengarah kepada Babel yang akan binasa. Dan yang ketiga, tidak pernah mengalami pelayanan imam besar. Tidak pernah mengalami pelayanan imam. Kalau menolak firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, tidak pernah mengalami pelayanan imam besar. Tidak ada hadirat imam besar. Tadi sudah dibaca lagi Pak, Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Mestinya di sini. Ibrani 4 12 sampai 13. Mari. Sebab firman Allah hidup dan kuat, ya, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ya,